pendahuluan tadi sudah ya, untuk aspek kegiatan pendahuluan. Kita masuk kepada kegiatan inti. Kalau kita lihat dari instrumen yang diminta ini, di sini terlihat memang guru ya, guru harus lebih aktif nampak di sana. Guru mendeskripsikan materi, guru mendemonstrasikan, guru menunjukkan sikap positif, guru menyajikan materi. Jadi memang nampak di dalam instrumen itu memang guru yang dituntut. Ya, guru keaktifan guru itu benar-benar dituntut di dalam instrumen tersebut. Kita tinjau satu persatu. Yang pertama, guru mendeskripsikan materi dengan benar dari berbagai sudut pandang sehingga sangat mudah dipahami oleh siswa. Kira-kira itu udah Bu Nini? Pasti tadi rujukannya kepada RPP tadi ya Bapak Ibu, RPP tadi secara tersusun secara logis, secara sistematis seperti tadi jenis-jenis dari hadas kecil, satu cara bersuci gitu ya, satu wudhu, dua tayamum. Nah itu kan logis gitu ya. Jangan nanti di sampingnya tiba-tiba saja langsung berwudhu, langsung tayamum. Sementara di kepalanya tidak ada. Nah itu yang tersusun secara logis, komprehensif, secara sistematis gitu ya. Kemudian guru mampu mendemonstrasikan keterampilan secara benar, lancar, dan mampu menumbuhkan sikap positif siswa. Gurunya memang sangat aktif tadi itu terlihat. Gurunya aktif, keterampilannya juga. Saya sayangnya di apa ya, pencahayaan, di gambar tadi itu yang kurang jelas betul. Menunjukkan sikap positif terhadap materi, rasanya ini sudah nggak mungkin ya guru akan menunjukkan sikapnya negatif ya. Oh, nggak apa-apa kalau kamu kotor-kotor sedikit, nggak apa-apa, nggak mungkin itu keluar dari seorang guru ya, itu nggak mungkin. Menyiapkan materi dengan urutan logis dan banyak melibatkan siswa. Nah ini memang banyak melibatkan siswa tadi di dalam proses pembelajaran. Bu Dini bertanya terus dijawab secara rame-rame oleh siswa. Nah ini kurang efektif Bu Nini. Mungkin maksudnya ingin melibatkan siswa secara banyak, tapi nggak jelas apa yang disebut oleh siswa. Nah, boleh mungkin perwakilan dari kelompok 1, perwakilan kelompok 2, perwakilan kelompok 3, atau kalau dia belum berkelompok, perwakilan dari baris ini, dari baris ini, dari baris ini, jadi jelas apa yang disampaikan oleh anak tersebut. Dan juga sesama anak boleh, bagaimana pendapat kamu tentang jawaban dari si Ani. Nah, jadi kita meminta juga anak untuk berpikir kritis di sana. Kan di dalam 4C itu kan berpikir kritisnya. Kita minta juga tanggapan dari anak. Jadi itu latihan untuk merangsang kemampuan berpikir kritis anak juga. Kemudian menyampaikan materi secara terpadu, saling terkait. Nanti kalau udah peta konsepnya udah tersusun rapi, itu pasti saling terkait. Nggak mungkin lompat-lompat ya, jenis-jenis, kemudian baru tata caranya udah baru jadi jenis-jenis. Nggak mungkin itu ya. Oke, kemudian mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata secara jelas dan benar. Ini yang kurang jelas bagi saya tadi Bu Nini. Jadi ini kurang jelas. Kalau di RPP-nya ada, tapi di dalam implementasi di videonya kurang jelas. Apa ada tadi atau saya tidak melihat, menyaksikan, atau Bapak Ibu yang lain gimana? Bu Nini? Belum ada. Belum ada, Bu Linda? Belum. Kayaknya ada, Bu. Mungkin karena tersendat-sendat jadi kurang jelas gitu. Oh gitu ya. Nah, jadi nanti Bu Nini, ketika Bu Nini menyampaikan materi itu dan bagaimana bentuknya dalam kehidupan kita sehari-hari, tuliskan betul di video Bapak Ibu itu. Keterkaitan dengan kehidupan, jadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi poin-poin penting di dalam tiap-tiap item itu Bapak Ibu tuliskan di dalam tayangan video. Sehingga bisa memang terjawab ya. Kemudian menyajikan materi menggunakan media atau teknologi secara terorganisir. Tadi ada PowerPoint, ada videonya juga ya. Iya, Bu. Ya. Jadi nanti tinggal di ini
Kalau pengalaman, ada pengalaman yang kelompok yang tahun dulu itu dia pakai beberapa kamera itu Bu Nini. Di depan Bu Nini ada satu, kiri kanan ada, di belakang, di depan kelas, di ujung belakang kelas ada juga. Jadi nanti bisa diambil, dipadukan beberapa kamera. Kemudian kameramennya juga pilih kameramen yang nggak terlatih lah, nanti Profesional. dilatih, Iya. yang profesional ya. Ya, dia yang biasa nolong tuh dia latihan buat media pembelajaran pula 5 hari, jadi terpaksa lah yang ada aja dulu pakai Bu. Berarti itu untuk yang kedua, nanti kan video yang Yang kedua. kedua ya. Oke. Sehingga videonya tidak jelas sorotannya, tidak bergoyang-goyang apa istilah dalam Iya. videonya itu ya. Guru menyajikan langkah pembelajaran sesuai dengan sintak mode pembelajaran. Nah ini poin yang 8, guru menyajikan langkah pembelajaran sesuai dengan sintak mode pembelajaran ini. Ini sesuai dengan keterampilan-keterampilan yang diterapkan di dalam RPP Bapak Ibu yang 4C itu. Ya, kapan membentuk kelompok, kemudian ada diskusi dalam kelompok, presentasi kelompok, kemudian saling menanggapi. Yang saling menanggapi antar kelompok ini yang nggak saya lihat tadi. Tapi presentasi ada gitu. Nanti boleh diminta tanggapan dari kelompok yang lain setelah kawannya. Kemudian tadi udah diberikan reinforcement ada ya, penguatan ada. Kemudian melakukan asesmen dan memanfaatkan hasil dalam pembelajaran. Tadi ada asesmennya. Kegiatan penutup, guru membimbing atau mengarahkan siswa merumuskan sendiri kesimpulan. Nah, tadi ada ya, bagaimana kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau bisa diarahkan, bagaimana kesimpulan dari segi pengertian, dari segi tata cara, dari segi langkah-langkah, sehingga tersusun secara sistematis, tidak mengglobal saja anak menyampaikan kesimpulannya. Jadi kita mengarahkan yang poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa. Kalau bisa jangan berebutan mereka, diatur 1, 2, 3. Ketika anak menyebutkan seperti itu, ya kita boleh mengarahkan sub kameranya kepada anak gitu ya. Guru melakukan penilaian hasil belajar mencakup semua ranah. Nah, ini ada di dalam RPP-nya. Tadi diberikan link Google Form ya. Iya, Bu. Link Google Form itu tugasnya untuk di rumah atau di sekolah? Di rumah, Bu. Di rumah. Memang ujiannya itu kan tes pengetahuan itu biasanya di rumah atau di sekolah diberikan? Biasanya PR, Bu. Oh, PR Kalau juga. nyata, PR, berarti memang di rumah dilakukan nanti oleh anak ya. Iya. Kemudian guru meminta siswa menyampaikan komentar terhadap proses pembelajaran. Ini yang belum terlihat. Bagaimana menurut kamu refleksi tentang pembelajaran kita saat hari ini? Oh, menyenangkan Bu, oh menarik Bu, oh saya lebih berani untuk tampil ke depan. Nah ini refleksi ini perlu Bapak Ibu. Bagaimana komentar anak-anak, bagaimana pendapat anak-anak. Ya, refleksi. Kemudian guru memberikan tugas tindak lanjut kepada siswa. Nah, ini ada tadi ya, link Google Form mengerjakan, kemudian membuat video, ada disampaikan membuat video tadi? Ada ya. Ada, Bu. Nah, itu untuk kegiatan pembelajaran. Kepribadian, guru menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang. Kelihatan Pak Edi, dari awal sampai akhir, wajah Bu Nini ceria? Kelihatan belum? Kelihatan, walaupun samar-samar kelihatan juga ya. Ini Pak Zainuddin ada di dalam Zoom ini, Pak Zai. Ada, kirain udah ketiduran. Guru memberikan perhatian kepada semua siswa pada keseluruhan rentang waktu dari awal sampai akhir pembelajaran. Ya, guru mendekati siswa, guru pergi ke kelompok, guru meminta siswa untuk bertanya, menjawab, saling menanggapi, itu sudah bentuk dalam memberikan perhatian kepada siswa ya. Guru berbusana sopan, nah,
ini sengaja kayaknya pakaian putih-putih gitu ya. Jadi Bapak Nah, Ibu kebetulan hari Rabu tuh baju di Bengkalis itu putih hitam. Oke. Hitam pink. Ya, itu apanya seragam Rabu ya Bu Linda? Iya, seragam di Bengkalis gitu. Pink tuh yang tak ketinggalan. Oh, pinknya nggak ketinggalan ya. Oke. Penciriannya di sana ya. Iya. Guru memberi inspirasi dan motivasi yang sangat tepat kepada siswa. Nah, ini memang sepanjang proses pembelajaran ini sebenarnya berikan motivasi ini. Ya, bagus, harus semangat belajarnya, harus lebih semangat diskusinya. Ya, mungkin itu agak diperjelas sehingga benar-benar nampak kita memberikan motivasi. Kalau berwibawa, guru bertutur kata yang santun, artikulatif. Nah, ini jelas ya. Nggak ada yang suaranya nggak jelas, itu jelas suaranya, artikulasinya jelas. Gitu. Kemudian menampilkan perilaku yang disegani pada keseluruhan rentang waktu dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, ini sebenarnya sulit juga ini, tapi mungkin ketika siswa tidak meribut, tidak bergelut, tidak keluar masuk, rasanya itu sudah masuk kategori lah guru itu disegani, guru itu disenangi, ya. Atau kecuali kalau memang Bu Nini mengkondisikan, nanti Ibu video rekaman nggak boleh keluar masuk. Karena saya juga ada lihat seperti itu, video rekamannya ada anaknya ngobrol aja, anaknya berdua gitu, yang gurunya tetap sibuk juga gitu. Berarti kan gurunya tidak disegani. Guru menampilkan diri dengan tenang pada keseluruhan rentang waktu dari awal sampai akhir pembelajaran. Guru memberikan tanggapan yang sangat tepat disertai dengan contoh yang lengkap. Nah, ini bahasanya kan memang bahasan kondisi sehari-hari tentang wudhu ini. Ya, boleh nanti ketika anak menampilkan tentang tata cara wudhu tadi di depan. Dia menampilkan di tempat duduk masing-masing. Kalau bisa nanti ada beberapa orang yang tampil ke depan. Karena tadi di dalam penilaian keterampilannya kan peserta didik menampilkan di depan kelas. Itu menampilkan. Kemudian guru memberikan tanggapan yang sangat tepat disertai dengan contoh yang lengkap. Ya, jadi aspek-aspek keterampilannya. Guru tampil sangat percaya diri, guru tegas, ekspresif, dan disegani. Guru menampilkan perilaku yang sangat semangat, meyakinkan, cepat, dan tangkas. Nah, ini dari nada suara, dari sikap, ya, dari gerak-gerik, kan di sana itu. Guru menampilkan ekspresi yang sangat bergairah dan cekatan. Jadi nanti sorot wajahnya ketika wajah tersenyum gitu ya. Kalau ada yang cemberut, nanti buang kamera yang cemberut itu kan. Guru menunjukkan perilaku sangat ikhlas dan wajah ceria. Kalau wajah ceria bisa saya amati, kalau menampilkan ikhlas saya nggak tahu gimana cara mengobservasinya gitu. Menilainya saya nggak tahu itu. Tapi menampilkan wajah ceria bisa saya nilai kayak gitu kan. Guru berpenampilan bugar dan energik. Rasanya di kelas ini energik semuanya ya, begitu ya. Ada yang kurang energik. Kalau kurang energik, pagi-pagi minum madu besok dulu sebelum video. Biar semangat. Guru menampilkan perilaku yang sangat ramah, penuh perhatian. Guru suka memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan dengan tulus. Ini juga sulit saya untuk mengobservasinya. Kalau nggak ada kondisi seperti itu, bagaimana cara menilai? Tapi harus saya nilai. Itu kan. Itu. Guru menunjukkan rasa belas kasih dan berbela rasa kepada siswa. Ya, mungkin kalau nggak ada kondisi seperti itu, bisa juga. Jadi itulah itu ya untuk catatan videonya Bu Nini gitu. Udah bagus dan yang lainnya juga saya lihat juga udah bagus-bagus, tinggal beberapa poin-poin tambahan lagi untuk video dan untuk RPP. Kalau untuk RPP bisa catatan tadi juga menjadi catatan bagi Bapak Ibu yang lainnya. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu?
Dari item-item penilaian itu bisa kira-kira semuanya ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti lihat kata kuncinya Bapak Ibu. Kalau ke video, Bapak Ibu tampilkan kata kunci tersebut di video. Ya, tuliskan di sana. Iya. Jangan sampai itu hilang. Atau mungkin ada, tapi ketika mengedit jadi hilang gitu. Hilang ya. Ya, jadi makanya hati-hati ketika mengedit video, harus kita ada di sana. Kemudian RPP tadi rasanya sudah diulas juga, dan juga untuk catatan bagi Bapak Ibu yang lain. Mungkin kalau RPP, saya belum upload nilai-nilai ke dalam RPP video, masih dalam Word semuanya. Belum saya convert ke PDF. Jadi, itu untuk masukan review dari Bu Nini. Kira-kira ada yang kita bahas? Ini kebetulan jam 2:30 saya ada jadwal seminar proposal ini. Boleh Pak Edi juga misalnya ditayangkan item penilaian tadi, boleh lanjut juga ya, tanpa kehadiran saya di sini boleh lanjut gitu untuk membahas juga. Terus poin mana misalnya mau punya siapa ditayangkan, kemudian dipreteli bersama-sama, disempurnakan secara bersama-sama sehingga Bapak Ibu tahu kata kunci masing-masingnya. Boleh dilanjutkan gitu. Besok kita masih review. Cuma ini yang saya belum, karena ini PTK-nya media audio visual ya. Iya, Bu. Nah, PTK-nya ini yang kemarin yang saya komentari Bapak dan Ibu. Kalau pendekatan PBL kemudian menggunakan media audio visual itu kan memang udah tuntutannya. Nah, terus ada nggak yang spesifik yang misalnya dengan penggunaan apa? Dengan kalau kartu atau apa kalau yang aspek-aspek keterampilan ini ya. Nah, bisa diimplementasikan di sana gitu. Ini yang saya minta kemarin ditambahkan dalam RPP dalam PTK-nya. Kalau media audio visual kan memang sudah ada, tipek-tipeknya sudah ada di dalam kan, memang udah ada. Dalam kegiatan inti pembelajarannya itu ada sintaknya yang spesifik gitu. Menggunakan media apa gitu ya, atau dalam media audio visual ini ada yang lebih spesifik lagi diberikan kepada anak untuk pendalaman materi ini. Kemarin Bu Sal udah jadi ditambahkan PTK-nya Bu Sal? Sudah, Bu. Apa jadinya Bu Sal? Kalau judulnya tetap yang kemarin, tapi ditambah dengan apa? Metode diskusi. Oh, metode diskusi ya. Ya. Jadi kalau metode diskusi itu benar-benar nampak nanti di dalam videonya ya Bu Sal ya. Proses diskusinya itu benar-benar nampak, kemudian pencatatan hasil diskusi, pelaporan hasil diskusi gitu. Kalau di video-video yang lain dia diskusi, tapi kan nggak ada pelaporan, nggak ada, dia langsung presentasi saja kan? Nah, itu. Jadi penilaian diskusinya harus jelas ya Bu Sal? Oh iya. Ya. Bu Ratna gimana? Ya Bu, PTK-nya? penerapan media audiovisual Bu. Oh, media audiovisual sama Bu Nini juga ya. Bu Sunnah gimana? Demonstrasi, Bu. Metode demonstrasi. Iya. Demonstrasi apa itu? Menerapkan metode demonstrasi. Tentang praktik wudhu, Bu. Oh gitu. Jadi nanti indikator penilaian dominan di demonstrasinya itu harus jelas Bu Sunnah ya? Iya, Bu. Oke. Pak Mahmud gimana?
Ya, Bu. Ya, Halo, Bu. ya, halo. PTK-nya itu gimana, Pak? Apanya nih, Bu ya? PTK-nya yang diintegrasi. Memang ini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu berpikir dua gitu ya, dalam menerapkan RPP juga menerapkan PTK juga. Itu yang terintegrasi. Memang berat ini, tapi kalau dipisahkan, ya misalnya PPL-nya yang tidak terintegrasi PTK 2 kali Bapak Ibu bekerja 2 kali jadinya. Jadi memang terintegrasi ini sebenarnya memang berat gitu. Tapi untuk mengefektifkan waktu sehingga dipilihnya di terintegrasi. Pak Mahmud gimana Pak Mahmud? Penerapan puasa, Bu? Penerapan puasa. Gimana nih penerapan puasa? Anak disuruh puasa Pak Mahmud? Nah, apa? Dia ngomong, Pak Mahmudnya bicara sepotong gitu kan penerapan puasa. Saya kaget kan. Gimana? Maksudnya cara-cara untuk menerapkan puasa, Bu? Melalui apa? Ya. Bu Anissa gimana Bu Anissa? Pembelajaran kooperatif, Bu. Ada nggak? Metodenya ada dipakai di sana atau medianya? Modelnya model diskusi gitu, Bu. Ibu dalam pembelajaran apa, Bu? Bu, materi zakat. Ayo bayar zakat. Zakat, Bu. Zakat. Zakat. Bisa Ibu terapkan role playing di sana, Bu? Bermain peran. Belum ada pula, Bu. Cuman kerjanya di situ anak-anak di beberapa kelompok berdiskusi gitu, Bu. Dengan model pembelajaran kooperatif tadi itulah. Ada pula, Bu. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk PTK-nya ini apa ya, jangan terlalu umum, ada sesuatu yang spesifik treatment yang dilakukan dan bagaimana bisa pengukuran dari treatment tersebut. Seperti Bu Absah kemarin ada role playing katanya ya, diterapkan dalam materinya. Bu Karsi? Upaya peningkatan hasil belajar. Metodenya discovery learning. Pendekatannya itu. Ya, Metodenya apa? cuma hasil peningkatan hasil belajar PAI SDN 011 Koto itu melalui metode discovery learning, Bu. Discovery learning itu metode, Bu Karsi? Iya, Metode kemarin atau kan langsung, pendekatan? Bu, diganti dengan discovery learning kemarin. Iya, maksudnya pendekatan atau metode itu. Jadi Bapak Ibu harus tahu mana yang pendekatan, mana yang metode, mana yang strategi. Jangan campur baur semuanya. Ya, ada pendekatan, ada metode, ada strategi. Nah, itu. Ya, silakan nanti dibaca kembali tentang pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran itu. Ada 4 kemarin itu.
interaktif, discovery, project, problem, gitu. Problem. Ada 4 pendekatan dalam pembelajaran abad 21 kemarin itu kan. Nah, nanti dalam pendekatan itu ada metode. Dan metode itu ada strategi-strateginya. Nah, ini yang mesti di ranah-ranahnya itu panah-panahnya itu harus jelas gitu. Untuk saya, dong. Oke, baik Bapak dan Ibu. Pak Edi bisa lanjut untuk diskusi aja bersama kawan-kawan. Coba dulu Pak Edi, saya izin untuk seminar ini. Oh iya Bu. Nanti ada mentornya tuh Bu, Nini dengan Pak Zainuddin. Gimana? Mentor Bu Nini dengan Pak Zainuddin. Apa Pak Edi? Putus suaranya Pak Edi. Kurang bagus ini kayaknya. Iya, jaringan ini jaringannya tak begitu jelas suaranya. Jadi gitu. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, kemarin kan ada dikirimkan instrumen penilaian kemarin ya, ada saya kirimkan di grup. Nah, Iya, Bu. silakan buka instrumen penilaian itu, kemudian Bapak Ibu buka salah satu RPP seperti kita ngulas tadi, apa kira-kira yang kurang, apa kira-kira yang kurang gitu. Diskusi dulu. Tadi kan kata-kata kunci masing-masingnya sudah ada gitu. Oke, untuk memperkaya. Bu, untuk penilaian diskusi di rekap nih. Ya. Oke, saya buka di review ya. Review Iya. untuk sesi diskusi. Oke, boleh Bapak Ibu juga memanfaatkan jadwal sekarang untuk sesi diskusi. Bu, punya saya cuma video pembelajaran Bu yang belum masuk Bu. Iya. Videonya yang ada gambar-gambarnya saja Bu Rana. Kemudian ada kemarin, saya belum cek ulang kembali, Bu Sunnah juga kemarin untuk perangkat pembelajarannya juga belum lengkap.